Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kami hadirkan informasi perkembangan indeks harga saham gabungan setelah hitung keempat kemarin ditutup menguat tipis. Bagaimana perkembangan IHSG hari ini kita simak bersama, juga bagaimana perkembangan kurs rupiah dan harga komoditas bersama rekan Mercy Wijaya di Bursa Efek Indonesia. Mercy, selamat pagi. Bagaimana perkembangan indeks harga saham gabungan pada jelang akhir pekan kali ini? Pemirsa, indeks harga saham gabungan bergerak menguat lebih dari 1% di awal pembukaan perdagangan pagi hari ini. Optimisme terkait dengan ekonomi Indonesia masih mewarnai pergerakan indeks harga saham gabungan, mengingat aktivitas dan mobilitas masyarakat menuju normal dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia solid. Dan kalau kita lihat tingkat inflasi juga masih cukup terkendali di kisaran 3%. Belum lagi dengan adanya izin dari pemerintah bagi masyarakat untuk bisa mulai membuka masker di area outdoor, sehingga menjadi sentimen positif juga bahwa aktivitas masyarakat ini bisa kembali semakin meningkat seiring dengan kondisi pandemi yang semakin aman. Oleh karena itu kita bisa lihat pergerakan indeks naik sampai 1,07% di level 6.898 dengan nilai transaksi yang sudah mencapai 3,1 triliun. Marvin dan pemirsa, ada juga sentimen positif terkait dengan rencana investasi dari Elon Musk ke Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM yaitu Bahlil Lahadalia, yang mana Elon Musk akan membangun pabrik mobil listrik dan juga baterai mobil listrik itu di Indonesia, dan memberikan sentimen positif bagi sejumlah saham perusahaan yang memproduksi nikel dan juga timah. Kami memantau harga saham-saham yang terkait dengan nikel, timah ini menguat 1-3% pagi hari ini, dan kemarin penguatannya sudah mencapai 7%. Selain itu, penguatan ini juga sejalan dengan pergerakan indeks utama di kawasan Asia. Indeks Nikkei di Jepang menguat 0,83% pada saat pembukaan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Indeks Hang Seng Hong Kong juga menguat 1,8% dan indeks RTM Singapura naik 1,23%. Berbeda dengan pergerakan indeks di Amerika Serikat dan Eropa yang malam kemarin masih melemah karena kekhawatiran tingginya inflasi di Amerika Serikat dan Eropa. Di Amerika Serikat sendiri sudah bisa terlihat dampak negatif dari inflasi karena mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan retail seperti Walmart dan juga Target yang pendapatannya menurun karena daya beli masyarakat yang turun, sementara biaya operasional semakin tinggi terutama karena harga bensin yang mahal. Oleh karena itu kita bisa lihat indeks Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq Composite masih turun di Amerika Serikat. Bahkan indeks S&P 500 hampir masuk ke fase bearish, yang artinya penurunan sudah terjadi terjadi berturut-turut hampir 20% jika dibandingkan dengan posisi tertinggi yang pernah dicapai oleh S&P 500. Sementara itu indeks di kawasan Eropa, FTSE 100 di London, Inggris ini juga melemah 1,8% dan juga the DAX turun 0,9% karena Inggris mencatatkan inflasi tertinggi selama 40 tahun terakhir di bulan April, yaitu inflasi mencapai 9%. Nah, kalau kita lihat memang ada sentimen positif dari dalam negeri, namun inflasi ini masih terus diwaspadai di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Untuk pergerakan saham hari ini memang cenderungannya akan menguat. Analis memprediksi indeks harga saham gabungan masih berpotensi menguat meskipun perlu mewaspadai karena biasanya di akhir pekan investor akan melakukan aksi profit taking, dan kalau kita lihat investor asing juga mencatatkan jual bersih senilai 23 miliar di semua pasar pagi hari ini. Dan untuk rentang pergerakan indeks sendiri prediksinya akan berada antara 6.533 sampai 6.995. Marvin. Mercy, bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah dan harga komoditas pagi ini? Untuk pergerakan nilai tukar rupiah hari ini berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Penguatannya tercatat sebesar 0,46% saat pembukaan perdagangan di level Rp14.652 per dolar. Tapi kami memantau sebenarnya dolar Amerika Serikat sendiri pergerakannya masih terus menguat. Pagi hari ini juga dolar indeks dolar Amerika Serikat masih menguat 0,32% terhadap mayoritas mata uang utama dunia. Dan kalau kita lihat memang pergerakan dolar Amerika Serikat terus naik selama
selama 3 bulan terakhir dan penguatannya sudah mencapai 8%. Ini menandakan investor mencari aset yang dianggap aman di tengah banyaknya ketidakpastian terkait dengan ekonomi global. Oleh karena tingginya harga dolar Amerika Serikat, maka harga komoditas pun tertekan karena mayoritas komoditas ini diperdagangkan menggunakan dolar Amerika Serikat. Harga emas COMEX di luar negeri terpantau turun 0,22% hari ini. Namun harga emas antam dalam negeri masih menguat 1,2%, seharga 985.000 per gram. Dan kalau kita lihat harga minyak juga turun 1,05% dan 0,72% hari ini. Demikian Marvin dan pemirsa, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke studio. Marsi Wijaya, terima kasih untuk informasi Anda.